Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafulatus Solihah dari Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD 4B. Di sini saya akan membuat cerita untuk memenuhi tugas kuliah metodologi pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang sejarah Dusun Rantau Embacang. Mengkaji mengenai asal-usul penduduk Dusun Rantau Embacang penting untuk dilakukan. Selain untuk memberikan pengetahuan kepada generasi saat ini, juga untuk membuktikan bahwa sejarah tersebut agar bisa dibaca setiap saat. Namun dalam penyusunannya tersebut tentu akan mengalami hambatan, karena sumber penulisan akan terpaku pada cerita-cerita dari tokoh-tokoh masyarakat maupun literatur-literatur yang relevan. Maka dari itu, saya akan bercerita tentang kisah berdirinya Dusun Rantau Embacang. Satu cerita yang sangat melegenda adalah keberadaan raja, yaitu Sultan Mangkubumi, dan seorang putrinya yang cantik jelita, yaitu Putih Bensu. Konon, dahulu kala letak Dusun Rantau Embacang saat ini bukanlah di lokasi sekarang, melainkan di seberang sungai Batang Tebu. Masyarakat Rantau Embacang saat ini sering menyebut tempat itu Umo Semerang atau Umo Seberang. Di tempat ini menurut saya memang sangat ideal untuk dijadikan pemukiman, karena selain memang di sana sebagai lahan pertanian, juga karena tanahnya yang datar dan lebih mudah untuk beristirahat sekaligus bercocok tanam. Bahkan di tempat itu dulunya sudah diberikan nama dusun, yaitu Dusun Sungai Duo. Tetapi karena seiringnya banjir yang menerpa daerah tersebut, masyarakat akhirnya mencari daerah pemukiman baru, yaitu di lokasi Dusun Rantau Embacang saat ini. Dusun Rantau Embacang terdiri dari 6 kampung, yaitu Sungai Samak, Air Mancur, Bukit Cermin, Bukit Jaya Impres, Taman Jaya, dan Kerang Jaya. Hipotesa awal, saya meyakini rombongan masyarakat Umo Seberang berpindah ke lokasi Rantau Embacang saat ini melalui 2 jalur. Yang pertama melalui Sungai Samak yang merupakan anak sungai Batang Tebu, dan yang kedua melalui Bukit Cermin via Umo Mudik Bukit atau lahan pertanian Mudik Bukit. Di lokasi yang baru ini memang berbukit-bukit, tanahnya tidak datar. Sehingga saat ini ada istilah Deteh Bukit merujuk pada Kampung Bukit Cermin, dan Baruh atau Baruh merujuk pada Kampung Air Mancur dan Kampung Sungai Samak. Pemukiman awal Dusun Rantau Embacang berada di Kampung Sungai Samak atau Kampung Ilir dan Kampung Air Mancur atau Kampung Tengah. Kampung Sungai Samak ini namanya diambil dari sungai kecil yang berada di bagian timur Dusun Rantau Embacang saat ini. Sungai ini sangat kecil dengan lebar 4-6 meter. Saat ini sungai ini masih dijadikan warga Rantau Embacang untuk keperluan MCK. Pada awalnya dipenuhi semak belukar, sehingga sungai ini dinamakan Sungai Samak. Samak ini berasal dari bahasa Minang yang kalau diindonesiakan berarti semak. Kembali ke sosok Sultan Mangkubumi dan Putih Bensu. Dari cerita turun-temurun, Sultan Mangkubumi adalah seorang raja bagi masyarakat Rantau Embacang yang berasal dari Mataram. Sedangkan Putih Bensu adalah anak Sultan Mangkubumi. Jika kita melihat sejarah marga Tanah Sepenggal, maka nama Sultan Mangkubumi memang ada dan memang menjadi pemimpin wilayah Tanah Sepenggal di masa lalu. Beliau berasal dari Mataram dan mendapat izin dari Sultan Jambi waktu itu untuk membuka lahan di bagian barat Kesultanan Jambi atau di wilayah Tanah Sepenggal dan Tanah Sepenggal Lintas saat ini. Beliau memerintah Tanah Sepenggal di Balai Panjang atau di Dusun Tanah Periuk saat ini. Dusun Rantau Embacang adalah satu dari 8 dusun yang termasuk dalam marga adat Tanah Sepenggal. Ke-8 dusun inilah yang menjadi cikal bakal keberadaan semua dusun yang ada di Kecamatan Tanah Sepenggal dan Tanah Sepenggal Lintas saat ini. Ke-8 dusun tersebut adalah Tanah Periuk, Candi, Rantau Embacang,
Lubuk Landai, Sungai Mancur, Teluk Pandak, Empelu, dan Tanjung. Dalam cerita turun-temurun di Dusun Rantau Embacang, juga disebutkan bahwa Sultan Mangkubumi dan putrinya juga menetap di Dusun Rantau Embacang. Penamaan Rantau Embacang sebagai nama dusun juga erat kaitannya dengan keberadaan Sultan Mangkubumi dan putrinya. Kata rantau diambil dari kata perantau. Ini mengartikan bahwa Sultan Mangkubumi adalah seorang raja yang juga perantau dari Mataram. Saya tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa kata perantau maksudnya adalah penduduk Rantau Embacang itu berasal dari Mataram atau Jawa, karena kalau berasal dari Jawa, tentu di hari ini masih ada jejak-jejak Jawa di Rantau Embacang. Nyatanya tidak ada. Dusun Rantau Embacang saat ini justru sama dengan dusun-dusun lain di Provinsi Jambi yang mana dari segi adat istiadat, bahasa, budaya, dan sebagainya malah sama seperti kebudayaan Melayu Jambi. Tidak ada satupun kebudayaan Jawa yang diadopsi di Dusun Rantau Embacang. Saya meyakini Sultan Mangkubumi waktu itu hanyalah sebagai pemimpin bagi masyarakat Rantau Embacang. Apalagi menurut cerita turun-temurun, sebelumnya pemukiman masyarakat Rantau Embacang berada di seberang dusun saat ini. Terus, untuk kata kedua yaitu Embacang, ada pendapat yang mengatakan kata ini berasal dari Bapancang-pancang. Ceritanya, dahulu Sungai Batang Tebo yang berada di Dusun Rantau Embacang dipenuhi dengan semak belukar. Makanya orang-orang tua dulu sibuk memancang-mancang atau menebas-nebas semak tersebut. Tapi kalau menurut pendapat saya, justru yang dipenuhi semak belukar adalah Sungai Samak, bukan Sungai Batang Tebo. Mancang oleh orang-orang tua dulu, saya meyakini adalah semak belukarnya Sungai Samak, bukan Sungai Batang Tebo. Kemudian ada pendapat lain mengenai kata Embacang. Ada yang mengatakan bahwa kata itu diambil dari kata babacang. Babancang ini diartikan babincang-bincang, seorang putri yaitu Putih Bensu. Dalam cerita turun-temurun, Putih Bensu ini digambarkan tidak mau bicara dengan siapapun. Sampailah pada suatu hari Rantau Embacang didatangi seorang pemuda yang berasal dari Kerinci. Pemuda inilah yang berhasil mengobati puasa bicaranya Putih Bensu. Atas hal itulah orang-orang tua dulu menetapkan nama dusun ini dengan nama Rantau Babancang. Dalam perkembangannya, untuk memudahkan penyebutan namanya diganti dengan Rantau Embacang. Terlepas dari cerita tersebut, sebetulnya masih banyak misteri yang belum terungkap mengenai asal-usul Rantau Embacang. Memang sangat sulit mencari cerita yang benar, mengingat di antara cerita dari orang-orang tua pun banyak yang berbeda-beda pendapat. Dusun Rantau Embacang saat ini terdiri dari 4 kampung. Dusun-dusun lain yang didirikan oleh anak keturunan Rantau Embacang adalah Dusun Paku Aji, Dusun Pasar Rantau Embacang, dan Dusun Rantau Makmur. Sekian sedikit pembahasan mengenai sejarah Dusun Rantau Embacang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.